Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua sehat, bersemangat, tetap antusias. Karena di dalam Tuhan kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Baik, puji Tuhan. Saya pagi hari ini akan menyampaikan renungan singkat, yaitu tentang hikmat, yang akan saya bacakan di dalam Amsal 9 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Apa tuh hikmat? Dalam bahasa Inggris, hikmat itu wisdom, pengetahuan, pemahaman, pengertian yang dalam yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mengerti satu peristiwa atau satu kejadian yang terjadi. Dari mana sumber hikmat? Sumber hikmat berasal dari Tuhan. Berarti hikmat itu pemberian dari Tuhan. Kalau hikmat itu berasal dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, bisa nggak kita minta? Tentu saja bisa. Tuhan berkata bahwa barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya. Kita perlu hikmat untuk apa? Untuk menuntun hidup kita, untuk memberikan pengertian, untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan pengetahuan terhadap satu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukankah banyak hal yang terjadi, peristiwa yang terjadi, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, kejadian-kejadian yang tidak kita minta, tapi kita alami, sakit penyakit yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita, tiba-tiba kita mengalami PHK, tiba-tiba kita mengalami krisis, tiba-tiba kita mengalami tekanan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Disinilah kita memerlukan hikmat. Ya, puji Tuhan. Bagaimana cara kita memperoleh hikmat? Firman Tuhan tadi bilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Berarti syarat yang pertama untuk kita memperoleh hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu permulaan dari hikmat. Bagaimana sikap takut akan Tuhan? Simpel sebenarnya. Kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita mencintai firman Tuhan. Kalau kita mencintai firman Tuhan, berarti semua larangan yang dilarang oleh firman Tuhan kita tidak lakukan. Takut akan Tuhan berarti mencintai firman, melakukan firman, dan membenci dosa. Itu takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita memperoleh hikmat? Mengenal Tuhan, mengenal Yang Maha Kudus. Membangun hubungan dengan Tuhan dari hari ke hari. Membangun komunikasi dengan Tuhan dari hari ke hari. Kita sudah belajar kemarin bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib membawa kita pada satu hubungan di mana kita bisa berbicara kepada Tuhan dan Tuhan bisa berbicara kepada kita. Itu artinya kita diberikan akses untuk kita sanggup mengenal Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi. Keren saudara. Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Besar, yang Maha Dahsyat, Dia memberikan akses kepada kita, kepada manusia, untuk kita bisa menghampiri Dia, untuk kita bisa mengenal Dia lebih dalam. Bukankah ini satu penghormatan? Bukankah ini satu hak istimewa yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengenal Tuhan? Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa alam semesta. Kalau kita diberikan pengenalan akan Allah, tentu saja kita dapat mengerti setiap satu peristiwa yang terjadi. Kita tidak lagi berputus asa, kita tidak lagi kecewa. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa di balik semuanya ada rencana Tuhan. Di balik penderitaan ada berkat. Saudara, orang Kristen itu saya ibaratkan seperti burung yang terbang harus memiliki dua sayap yang kuat untuk melintasi badai. Sayap yang kanan saya umpamakan sayap penderitaan, tekanan, masalah, persoalan, krisis. Tapi sayap yang kiri saya mau katakan bahwa itu berkat, promosi, penyediaan, perlindungan, pemeliharaan secara ilahi. Dan kedua sayap ini harus sama kuatnya. Oleh sebab itu Tuhan izinkan ada penderitaan, ada berkat. Ada masalah, ada pertolongan. Ada krisis, ada solusi.
Saudara, kita tidak bisa mengubah krisis itu terjadi dalam hidup kita atau di tengah-tengah bangsa ini seperti yang kita alami. Tapi kita bisa mengubah mindset kita, pikiran kita, cara pandang kita terhadap krisis. Dan Tuhan bilang bahwa orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia itu lebih dari pemenang. Bukan hanya pemenang, tapi dia lebih dari pemenang. Artinya orang Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, dia adalah pemenang-pemenang. Dia orang-orang yang gagah perkasa. Dia tidak dikuasai oleh krisis. Dia tidak dikalahkan oleh krisis. Tapi dia menang atas satu masalah. Dia menang atas satu persoalan. Dia menang atas satu kejadian. Dia tidak struggle. Justru di tengah-tengah satu peristiwa yang tidak menyenangkan, dia semakin smart. Dia semakin melihat Tuhan nyata, bekerja. Mujizat semakin banyak dia alami. Bukan kata orang, Tuhan itu dahsyat. Tapi dia atau orang tersebut atau saya dan saudara mengalaminya. Karena Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Untuk manusia datang menghampiri Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saudara, kita harus percaya bahwa kita tidak akan mati karena krisis. Kita tidak akan mati karena persoalan firman Tuhan minggu kemarin. Kita tidak akan mati karena masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Tapi yang membuat kita mati adalah kalau hidup kita tidak mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, krisis tidak akan membuat kita mati. Masalah tidak akan membuat kita mati. Tapi yang membuat kita mati adalah perkataan lidah kita. Karena firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang terjadi? Bagaimana respon kita dengan situasi yang terjadi? Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Mulai dari mulut kita, perkataan kita. Katakan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Setiap perkatakan firman Tuhan, percayai firman Tuhan yang kita katakan. Lakukan firman Tuhan yang kita katakan. Maka firman Tuhan itu akan bekerja. Firman Tuhan itu akan menyatakan kuasanya. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tertutup terbuka. Apa yang terbelenggu dilepaskan. Apa yang terikat dibebaskan. Luar biasa, saudara. Kita akan berjalan dari kasih karunia yang satu pada kasih karunia yang lain. Orang-orang yang memilih hikmat, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, dia akan menjaga perkataannya. Perkataannya adalah perkataan firman Tuhan, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberikan motivasi, perkataan yang mendorong seseorang untuk tetap maju, perkataan yang menjadi berkat. Ini saudara, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan hari-hari ini. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana kecewa dengan orang-orang Kristen. Kenapa? Dikatakan bahwa dia aktif ke gereja, dia baca firman, dia melayani Tuhan, tetapi tidak menjaga perkataannya. Dari mulut yang satu keluar pujian. Jangan sampai dari mulut yang satu ini juga keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor, bahkan kata-kata caci maki. Jadi biarlah kita juga belajar untuk mengendalikan perkataan kita. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan firman-Nya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, untuk kita memperoleh hikmat. Di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan, tadi kita sudah belajar. Yang ketiga ini, kalau kita sudah takut akan Tuhan, kalau kita sudah mengenal Tuhan dan firman-Nya, maka yang ketiga, kita harus rela dididik
oleh firman Tuhan, ditegur oleh firman-Nya, ditegur oleh pemimpin-pemimpin rohani, pembina rohani, kakak rohani, orang tua rohani yang bisa Tuhan pakai di sekitar kita untuk memberikan arahan, untuk memberikan tuntunan, untuk memberikan nasihat, sehingga kita tidak berjalan dalam jalan yang buntu, sehingga kita tidak keluar dari rencana Tuhan. Mau diarahkan, mau terima nasihat, mau ditegur, supaya kita tidak jatuh dalam lubang yang sama. Karena orang yang menolak hikmat dan didikan itu adalah orang bodoh. Saudara dan saya tentu bukan orang bodoh, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang berhikmat, yang memiliki pengetahuan, yang memiliki pengertian, yang memiliki pencerahan yang datangnya dari Tuhan. So, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menuntun kita untuk kita memperoleh hikmat, sehingga kita dapat cakap menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita, dan kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan orang lain boleh melihat Kristus ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.